Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Nabiina wa habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd, fa ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakunallah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak bosan-bosannya, tidak berhenti kita untuk selalu memuji Allah, untuk selalu kita mengucapkan alhamdulillah dalam keadaan apapun kita berada, dalam rangka memuji Allah dan beribadah kepada Allah dengan memujinya. Kita ucapkan alhamdulillah atas kesempurnaan Allah yang berhak untuk dipuji. Apakah itu kesempurnaan dari nama-namanya, kesempurnaan dari sifat-sifatnya, kesempurnaan dari ketetapan-ketetapannya, kesempurnaan dari hukum-hukumnya, maka kita beribadah kepada Allah dengan memujinya, dengan kita ucapkan alhamdulillah dalam setiap kesempatan kita, dalam waktu-waktu kita selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kita memujinya atas kebaikan-kebaikannya, atas nikmat-nikmatnya yang terus kita rasakan setiap saat. Tidak ada satupun nikmat yang kita rasakan kecuali itu semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya kita banyak-banyak melihat kepada orang-orang yang di bawah kita, agar kita menjadi orang yang memikirkan dan merasakan betapa nikmat Allah itu begitu banyak, sehingga kita menjadi orang-orang yang bersyukur karena kita memikirkan nikmat-nikmatnya yang begitu banyak. Namun jika kita melihat orang-orang yang di atas dari nikmat dunia, maka mungkin kita merasa menjadi orang yang tidak pernah mendapatkan nikmat. Padahal nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat yang kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Oleh karena itu kita ucapkan alhamdulillah atas nikmat-nikmatnya, atas kebaikan-kebaikannya. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita pun mendapatkan nikmat yang sangat besar. Allah mudahkan kita untuk berkumpul di majelis ilmu yang Nabi SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu, maka akan dimudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu hendaknya kita memberikan waktu kita untuk terus menuntut ilmu dan bersabar, karena setan tentu tidak membiarkan kita untuk menuntut ilmu. Karena setan tidak menginginkan kita untuk menjadi orang yang bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Sehingga setan akan menghalangi kita dari mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Setan tidak menginginkan kita untuk berjalan di atas siratal mustaqim. Karena setan tidak menginginkan kita untuk bisa melewati sirat di atas jahanam pada hari akhir nanti. Setan tidak menginginkan kita selamat. Setan menginginkan untuk kita bersamanya di neraka.
sehingga setan tidak akan membiarkan kita untuk mengikuti siratal mustaqim, jalan yang lurus. Ya. Karena setan tahu kalau kita mengikuti siratal mustaqim, jalan yang lurus, maka kita akan selamat dari api neraka, akan diselamatkan oleh Allah dari api neraka, diberi kemudahan untuk bisa melewati sirat yang ada di atas jahanam. Oleh karena itu butuh kesabaran, butuh kesungguhan agar mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kita banyak-banyak berdoa kepada Allah, karena banyak orang yang menuntut ilmu tapi tidak semuanya mengamalkan ilmunya. Sementara ilmu dipelajari adalah untuk diamalkan. Ilmu dipelajari untuk difahami, kemudian diamalkan. Sehingga kita berharap untuk menjadi orang-orang yang benar-benar sebagai penuntut ilmu, yang memahami apa yang kita pelajari dan mengamalkan dari ilmu yang telah sampai kepada kita. Ya. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita ingin melanjutkan mengambil faedah dari kitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya, maknaha wa ma'aniha wa khasaisuha. Dan kita sudah membahas tentang khasais akidah. Kita sudah membahas tentang keistimewaan akidah, dan kita anggap sudah mencukupi lah. Beberapa pertemuan-pertemuan yang lalu sudah mencukupi untuk kita mengenal bagaimana karakteristik dan keistimewaan dari akidah Ahlus Sunnah. Dan sekarang kita ingin melihat karakteristik Ahlus Sunnahnya, karakteristik orang-orangnya yang berakidah dengan akidah Ahlus Sunnah, yang berjalan di atas akidah yang benar. Sebagaimana akidah punya karakteristik, maka orang yang berakidah dengan akidah tersebut juga punya karakteristik. Yaitu apa? Ahlus Sunnah adalah orang-orang yang mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ini keistimewaan dari mereka Ahlus Sunnah. Mereka membangun agamanya dengan dalil. Mereka berada di atas dalil dalam beragama. Mereka mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah, wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasulnya, yang kemudian disampaikan kepada umatnya. Dan salah seorang ulama mengatakan minallahi risalah, yaitu Al-Imam Az-Zuhri, Muhammad ibn Shihab Az-Zuhri rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan minallahi risalah wa ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-balagh wa alaina taslim. Risalah itu datangnya dari Allah, dan kewajiban Rasulullah SAW adalah menyampaikannya, dan kewajiban kita adalah menerimanya. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka mengamalkan Al-Quran, mereka mengamalkan As-Sunnah, ya. Mereka memahami Al-Quran dan As-Sunnah ini sebagaimana yang difahami oleh para sahabat, sebagai orang-orang yang langsung bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berakidah, yang melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menjalankan ibadah, yang melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bermuamalah, yang paling tahu tentang ajaran Rasulullah, yang paling tahu tentang Islam, ya, yang paling tahu tentang Al-Quran, As-Sunnah, ya para sahabat. Sehingga kita pun atau Ahlus Sunnah pun
mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah itu dengan pemahaman para sahabat. Ya, ini keistimewaan mereka. Ya, dalam akidahnya, dalam ibadahnya, dalam bermuamalah, dalam berakhlak, ya, semuanya mencocoki Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, dan tidak akan mengamalkan yang menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah. Siapapun yang mengucapkannya, siapapun yang mengatakannya, kalau tidak mencocoki Al-Quran dan As-Sunnah, maka tidak akan dijalankan oleh Ahlus Sunnah. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah. Imam Malik mengatakan, kullu qaulin yu'khadu wa yurad. Setiap ucapan bisa diterima, bisa ditolak. Ucapan siapapun bisa diterima, bisa ditolak. Illa qaulu sahibi hadzal qabr, kecuali ucapan seorang yang dimakamkan di makam ini, yaitu maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Imam Malik itu adalah Imam Darul Hijrah, seorang ulama yang di masa beliau ada di kota Madinah, yang memberikan pelajaran di Masjid Nabawi, yang di situ ada makam, yang di situ ada di ruangan Aisyah radhiyallahu taala anha, itu dimakamkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengatakan semua ucapan bisa ditolak, bisa diterima, meskipun dia seorang ulama, imam yang tidak diragukan keilmuannya, tetapi tidak maksum, tidak lepas dari yang namanya kekeliruan, terkena kemungkinan salah. Siapapun manusia terkena kemungkinan salah, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau bertentangan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan diterima, tidak akan diamalkan, tidak akan diyakini. Tapi yang diyakini, yang diamalkan, yang dijalankan, itu semuanya adalah apa yang telah datang sampai kepada mereka dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Ya. Maka ini berbeda dengan kelompok lain, yang mereka tidak mencukupkan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, tapi juga menggunakan anggapan baiknya dijadikan sebagai sumber dalam mereka berakidah atau beramal. Hanya semata-mata ini kayaknya baik, kemudian ditetapkan sebagai bagian dari Islam, dimasukkan ke dalam ajaran Islam padahal tidak ada dalilnya. Ini mereka yang tidak mengikuti Ahlus Sunnah. Ya. Adapun yang Ahlus Sunnah yang berada di atas akidah Ahlus Sunnah, mereka tidak akan menetapkan dengan anggapan baiknya, tapi mereka akan menimbang dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Selain Ahlus Sunnah, mereka mungkin akan beramal dengan mimpi, dijadikan seakan-akan itu adalah perintah dari Allah, perintah dari Rasulnya, kemudian dijadikan sebagai pegangan dalam beramal. Meskipun memang mungkin saja ada mimpi yang benar, tapi itu hanya sebagai firasat. Jangan kemudian dijadikan sebagai dalilnya mimpi. Ya. Mungkin itu sebagai firasat, kemudian kita mempelajari agama ini dan mengamalkan agama ini dengan dalil. Jadi agama ini itu berupa masalah-masalah dengan dalil-dalilnya. Ini agama. Agama ini, agama kita,
itu berisi permasalahan-permasalahan dengan dalil-dalilnya. Ya, itu isinya agama kita. Berbagai permasalahan yang semua permasalahan itu dimasukkan ke dalam bagian dari agama karena di situ ada dalil, ada wahyu yang menunjukkan bahwa itu bagian dari agama, bagian dari Islam. Ya. Maka dari sini berbedalah antara Ahlus Sunnah dengan kelompok-kelompok yang menyimpang, yang mereka mengamalkan sesuatu yang meskipun bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah mereka amalkan. Kenapa? Padahal bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, kenapa mereka amalkan? Ya, karena mereka anggap itu adalah hal yang baik, padahal itu bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Tapi dianggap hal yang baik, padahal itu tidak ditetapkan sebagai bagian dari agama oleh Al-Quran, tidak ditetapkan oleh Sunnah sebagai bagian dari agama, tapi karena dianggap baik, ya, kemudian dijadikan bagian dari agama. Ada yang mengambilnya dari anggapannya, ada yang mengambilnya dari pikirannya, ada yang mengambilnya dari mimpinya, ada yang mengambilnya dari apa? Dari pimpinannya. Ya, jadi agamanya itu agama pimpinannya. Agamanya itu mengikuti pemimpinnya. Ya, sebagaimana yang terjadi pada orang-orang Syiah Rafidhah. Ya. Sampai mereka meyakini ada al-a'immah isna asyariyah, ada 12 imam dari imam mereka, yang kedudukan imam bagi mereka itu di atasnya Nabi, ya, di atasnya Nabi, ya, yang kemudian diikuti dengan mutlak, ditaati dengan mutlak. Ini perbedaan antara Ahlus Sunnah dengan yang bukan Ahlus Sunnah. Iya, bahkan dari sisi penamaannya, kenapa Ahlus Sunnah menamai dirinya dengan Ahlus Sunnah? Ya karena itulah nama yang disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam hadis, atau disebutkan dalam hadis. Nabi SAW bersabda, alaikum bisunnati, wajib atas kalian untuk mengikuti sunnahku. Karena Nabi menyebutkan wajib untuk mengikuti sunnahku, maka dari sinilah dinamai ahlus sunnah, orang yang mengikuti jalannya Nabi. Sunnah di sini adalah jalan, ya. Kebalikannya adalah bid'ah. Ya, kebalikannya adalah bid'ah, yaitu sesuatu yang bukan jalannya Nabi. Maka Ahlus Sunnah tidak akan meninggalkan jalannya Nabi, akan mengikuti jalan Nabi dan meninggalkan jalan yang bukan jalannya Nabi. Ya, maka tidak akan melakukan bid'ah. Ahlus Sunnah itu tidak akan melakukan bid'ah, meskipun itu sesuatu yang mungkin diucapkan oleh orang yang ditokohkan, ya, tapi ternyata itu bukan ajaran Islam, maka tidak akan dilakukan oleh Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah itu hanya mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat dan para ulama yang mengikuti para sahabat. Dari sisi penamaannya pun tidak memberi nama-nama yang bukan dari Al-Quran, bukan dari hadis, namanya Ahlus Sunnah. Kemudian namanya lagi ada Al-Firqah An-Najiyah. Al-Firqah An-Najiyah, karena Nabi SAW ketika menyebutkan bahwa umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar, semuanya terancam masuk neraka. Dari umat Islam ini akan muncul berkelompok-kelompok, akan muncul kelompok-kelompok, golongan-golongan, yang semuanya golongan-golongan ini terancam dengan neraka. Illa wahidah, kecuali satu yang selamat. Kemudian para sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah, siapa yang selamat?
Kemudian Nabi SAW menyatakan, maka mislu ma ana alaihi al-yaum wa ashabi, yang selamat adalah yang mengikuti aku dan para sahabatku. Ya. Yang mengikuti Nabi dan para sahabatnya, itulah yang selamat. Oleh karena itu disebut dengan al-firqah an-najiyah, kelompok yang selamat. Disebut juga dengan at-taifah al-mansurah, kelompok yang diberi pertolongan. Dari mana penamaan ini? Dari hadis. Nabi SAW mengatakan, la tazalu ta'ifatu min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadalahum. Ya. La tazalu ta'ifatu min ummati zahirina 'alal haqq mansurin. Ya. La yadurruhum man khadalahum. Tidak akan bermadarat kepada mereka orang-orang yang tidak mau mengikuti jalan tersebut. Ya, ini akan terus ada dari umat Nabi Muhammad, sekelompok orang yang akan berada di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Akan terus ada orang yang berada di atas jalannya Rasulullah SAW dan akan ditolong oleh Allah. Akan ditolong oleh Allah sampai hari kiamat, sampai menjelang hari kiamat. Tidak bermadarat bagi mereka orang-orang yang tidak mengikuti jalan tersebut. Jadi meskipun banyak orang yang meninggalkan jalan ini, tapi jalan ini tetap akan ada yang melewatinya, yaitu ahlus sunnah wal jamaah. Maka ini kelompok yang diberi pertolongan oleh Allah, sehingga disebut dengan at-taifah al-mansurah, kelompok yang ditolong. Juga disebut dengan as-salafiyah, karena mereka adalah orang-orang yang mengikuti salaf. Nabi SAW menyebutkan khairun nasi qarni, al khairul quruni qarni, sebaik-baik masa adalah masaku. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian masa setelahku. Tsummal ladzina yalunahum, dan kemudian masa yang setelahku lagi. Ya. Ini sebaik-baik masa adalah masanya salaf. Sebaik-baik masa itu masanya salaf, masanya sahabat, masanya tabi'in, masanya atba'u tabi'in. Maka kelompok ini pun kemudian disebut dengan kelompok salafiyah, karena mengikuti salaf. Ya. Jadi penamaannya saja penamaan yang mengikuti dalil. Berbeda dengan kelompok-kelompok yang menyimpang, namai dirinya dengan nama Jahmiyah karena mengikuti Jahm ibn Safwan, menamai kelompoknya dengan kelompok Qadariyah, menamai dirinya dengan kelompok Jabriyah, menamai dirinya dengan kelompok Rafidhah, menamai dirinya dengan kelompok Khawarij, yang mereka namai dirinya dari nama tokohnya atau nama pemikirannya atau nama penyimpangannya. Ya, sehingga berbeda Ahlus Sunnah dengan yang lainnya. Ahlus Sunnah tidak punya nama-nama kecuali ya yang itu yang ada dalam Al-Quran, ada dalam As-Sunnah. Sehingga Ahlus Sunnah itu ya Islam, Ahlus Sunnah itu ya Muslim gitu. Tidak punya nama-nama lain, namanya ya Muslim, namanya Islam. Ya, namanya adalah nama yang disebutkan di dalam hadis sebagai kelompok yang selamat, sebagai kelompok yang mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam penamaan pun mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah, mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Begitu pula dalam keyakinan-keyakinannya, dalam ibadah-ibadahnya, semuanya mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa Ahlus Sunnah kok menetapkan sifat Allah? Ya karena Al-Quran mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir misalnya. Karena Al-Quran menetapkan bahwasanya Allah memiliki sifat, tidak ada yang serupa dengan Allah, dan Allah yang mendengar, Allah yang melihat. Di sini Allah menetapkan adanya sifat pada dirinya, yaitu mendengar dan melihat. Ya, dari nama yang Allah beritakan di dalam ayat itu, yaitu nama As-Sami',
dan nama Al-Basir. As-Sami artinya yang memiliki sifat melihat dengan penglihatan yang sempurna. Al-Basir artinya yang memiliki sifat As-Sami yang memiliki sifat mendengar dengan pendengaran yang sempurna. Al-Basir yang memiliki sifat melihat dengan penglihatan yang sempurna. Ya. Karena Allah menetapkan dirinya dengan menetapkan sifat pada dirinya, maka Ahlus Sunnah pun menetapkannya. Tidak sebagaimana yang dilakukan oleh kelompok yang menyimpang dari kelompok Ahlu Ta'til yang menyangka kalau ditetapkan nanti akan menyerupakan Allah dengan makhluk. Jadi bagaimana? Ya, kita tidak menetapkan sifat, kata mereka, kelompok yang menyimpang. Terus namanya bagaimana? Ya, namanya juga enggak usah ditetapkan, nanti akan membuat orang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Terus bagaimana? Allah tidak ada nama, Allah tidak ada sifat. Nah, ini kelompok Jahmiyah. Allah tidak punya nama, tidak punya sifat. Ada kelompok yang lainnya Mu'tazilah yang menetapkan nama tapi tidak menetapkan sifat. Jadi hanya sekedar nama tanpa makna. Ya. Ini berbeda dengan Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah menetapkan lafadznya, menetapkan maknanya karena Allah yang memberitakan. Karena menjalankan apa yang diberitakan oleh Allah. Ahlus Sunnah meyakini Allah itu dekat, ya, karena Allah menyatakan dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Kalau hambaku menanyakan tentang aku, maka katakanlah aku, yaitu Allah itu dekat. Tapi Ahlus Sunnah juga meyakini Allah di atas langit, di atas arsy. Karena memang Allah yang memberitakan juga. Allah memberitakan, a'amintum man fis sama, tidakkah kalian beriman dengan yang ada di langit? Tidakkah kalian ya percaya dengan yang ada di langit? Nah. Apa namanya? Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah berada di atas arsy. Maka karena itu diberitakan dalam Al-Quran, Ahlus Sunnah pun mengamalkannya, meyakininya. Inilah Ahlus Sunnah, meyakini, mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, bukan malah menambah-nambahi yang baru, merubah-rubah yang ada. Ya. Maka Ahlus Sunnah adalah sebagaimana namanya, tidak akan mengikuti bid'ah. Karena dia mengikuti sunnah. Sunnah dan bid'ah sesuatu yang nggak bisa bertemu, sesuatu yang tidak bisa bertemu. Ya, maka Ahlus Sunnah mengimani sifat Allah. Ahlus Sunnah mengimani malaikat Allah. Ahlus Sunnah mengimani kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, semuanya sebagaimana itu diberitakan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ahlus Sunnah juga mengimani tentang hari akhir, mengimani adanya pertanyaan di alam kubur, mengimani adanya siksa kubur, nikmat kubur. Loh kok diimani? Ya, dalam rangka mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Oh, tapi kan tidak masuk akal, tapi kan enggak bisa diterima oleh akal. Ahlus Sunnah tidak mengamalkan akal. Ahlus Sunnah mengikuti Rasul dan apa yang dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai perwujudan dari ucapan Ahlus Sunnah yang sudah bersaksi, di samping bersaksi dengan kalimat la ilaha illallah, juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah. Maka yang dikedepankan adalah sabda Nabi, bukan ucapan orang. Imam Syafi'i pun mengatakan demikian, laqad ajma'an nas, telah sepakat para ulama, kata Imam Syafi'i, ala anna man tabayyana lahu sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya bagi siapa yang sudah tahu ini jalannya Rasulullah, kata Imam Syafi'i, bagi orang yang sudah tahu ini jalannya Rasulullah SAW, ini jalannya ini,
Maka kata Imam Syafi'i, la yajuzu lahu an yada'aha. Dia tidak boleh meninggalkan jalan itu. La yajuzu an yada'aha. Li qauli ahadin, atas alasan atau dengan alasan karena ucapan siapapun. Ya, tidak bisa. Karena ucapannya Imam Syafi'i kemudian meninggalkan jalannya Rasul, itu tidak dibenarkan oleh Imam Syafi'i. Ya. Tidak dibenarkan oleh imam-imam Ahlus Sunnah ketika ucapan mereka mau dijadikan sebagai sesuatu yang dibenturkan dengan ayat-ayat Allah, tidak. Mereka semuanya mengajak untuk mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Dan begitulah Ahlus Sunnah, ciri khasnya mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah, mengikat akidahnya dengan Al-Quran dan As-Sunnah dengan dalil, bukan dengan ucapan fulan, ucapan alan, ucapan A, ucapan B, tidak. Beragama itu dengan dalil, beragama itu dengan ilmu, ya, sehingga dia tahu mana yang harus diikuti, mana yang harus ditinggalkan, mana yang benar, mana yang salah. Ya, nah, sekarang ini muncul orang-orang yang ingin mencampur antara yang hak dengan yang batil. Ya, karena kalau mengajak pada yang batil murni nggak diterima. Terus bagaimana? Ya supaya diterima dicampur dengan yang hak. Akhirnya banyak orang yang tertipu karena yang dilihat yang haknya, campurannya. Padahal di sana ada kebatilan yang besar. Ya, itu cara mereka mengajak kepada kebatilan, tapi dengan mencampurkan kebatilan itu dengan kebenaran supaya orang itu tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang batil karena ada kebenarannya. Padahal kebatilan kalau dicampur dengan kebenaran ya jadi batil, atau kebenaran kalau dicampur dengan kebatilan yang benar jadi batil, karena kebenaran harus dipisah dengan kebatilan. Ahlus Sunnah selalu mencari kebenaran, kebenaran sebagai sesuatu yang dicari oleh Ahlus Sunnah, sebagai sesuatu yang diinginkan oleh Ahlus Sunnah, sebagai sesuatu yang dibela oleh Ahlus Sunnah. Ya. Siapapun yang mengatakannya kalau itu benar ya benar. Siapapun yang mengatakannya kalau itu salah ya kita katakan itu salah. Ya. Meskipun yang mengatakannya para ulama, tapi ternyata salah ya kita katakan salah. Hanya saja Ahlus Sunnah menghormati para ulama, Ahlus Sunnah mencintai para ulama, sehingga ketika ada ulama yang salah memang tidak diikuti, tapi kemudian tidak dihina. Tidak diikuti memang, tapi tidak kemudian direndahkan, tidak. Ya. Tidak diikuti tapi tetap dimuliakan. Ya. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan semua itu dalam rangka mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa Ahlus Sunnah beriman dengan penimbangan amalan, misalnya bahwa nanti akan ada mizan untuk menimbang amalan? Ya karena diberitakan di dalam Al-Quran, wal waznu yawma idinil haq, al waznu yawma idinil haq, timbangan amalan itu benar adanya. Ahlus Sunnah mengimani takdir dengan tahapan, dengan tingkatan-tingkatannya. Tingkatan yang pertama tingkatan ilmu, tingkatan yang kedua tingkatan penulisan takdir, tingkatan yang ketiga adalah meyakini bahwa semuanya terjadi atas kehendak Allah. Apa yang Allah kehendaki terjadi, apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Yang keempat adalah mengimani bahwa semuanya yang terjadi ini adalah ciptaan Allah, termasuk perbuatan manusia adalah ciptaan Allah. Maka kenapa Ahlus Sunnah mengimani ilmunya Allah? Kenapa Ahlus Sunnah mengimani adanya penulisan takdir? Ya karena Allah memberitakan, karena dalam rangka mengamalkan Al-Quran, ya, dalam rangka mengamalkan As-Sunnah. Ya. Ya.
Ketika Allah mengatakan alam ta'lam annallaha lahu ma fis samai wal ard inna dzalika fi kitab inna dzalika 'alallahi yasir. Sesungguhnya milik Allah lah semua yang ada di langit dan di bumi, dan semua itu telah diketahui oleh Allah. Alam ta'lam annallaha ya'lamu ma afan. Alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis sama'i wal ard. Tidakkah engkau meyakini, tidakkah engkau tahu bahwa Allah mengetahui semua yang ada di langit dan di bumi, semuanya diketahui oleh Allah dengan ilmu yang sempurna. Maka ahlu sunnah dalam beriman kepada takdir mengimani Allah itu mengetahui sesuatu sebelum terjadinya. Sebelum terjadinya Allah sudah tahu. Wa anna dzalika fi kitab, Allah memberitakan bahwa apa yang Allah ketahui itu semuanya sudah ditulis di Lauh Mahfuz. Maka ahlu sunnah pun meyakini adanya penulisan takdir, ya, adanya penulisan takdir di Lauh Mahfuz, dan bahwasanya tidak ada yang tahu tentang takdir itu kecuali hanya Allah, dan bahwasanya takdir itu yang sudah ditulis sudah ditutup lembarannya, sudah diangkat penanya, dan tidak akan ada perubahan. Yang ada di Lauh Mahfuz itu tidak ada perubahan, tapi ada pencatatan lainnya sebagaimana diberitakan juga di dalam Al-Quran, ya. Disebutkan di dalam Al-Quran adanya Lailatul Qadar. Apa maksudnya Lailatul Qadar? Adalah malam ditulisnya takdir, malam ditulisnya ketetapan-ketetapan Allah untuk 1 tahun yang akan datang, ya. Maka ahlu sunnah pun mengimani adanya pencatatan takdir bukan hanya yang di Lauh Mahfuz, tapi ada juga pencatatan takdir yang dilakukan dalam setahun sekali pada malam Qadar atau Lailatul Qadar. Ahlu sunnah juga meyakini penulisan takdir yang ada di janin ketika manusia berada di rahim ibunya. Ketika berusia 4 bulan Allah mengutus malaikat untuk meniup ruh sehingga menjadi makhluk yang hidup meskipun hidupnya di rahim. Dan malaikat ditulis untuk menulis takdir dari anak itu. Nah, ini namanya takdir yang ditulis di rahim. Jadi ada takdir yang ditulis di Lauh Mahfuz, ada yang ditulis pada setiap Lailatul Qadar, ada yang ditulis di rahim ibunya ketika usia janin itu masuk ke 40 hari ketiga pada 120 hari setelah usianya 120 hari atau 1 bulan. Ini semuanya diimani dalam rangka mengamalkan Al-Quran, dalam rangka mengamalkan hadis Nabi SAW. Jadi ahlu sunnah adalah orang-orang yang mengamalkan Al-Quran dan hadis, maka disebut dengan seorang yang dikatakan mengikuti sunnah, ahlu sunnah, karena mengikuti jalannya Rasulullah, dan jalannya Rasulullah adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah. Jadi jalan menuju kepada Allah itu jalan yang sudah diturunkan oleh Allah. Ini jalannya nih menuju pada surganya Allah. Itu apa? Menjalankan Quran, menjalankan hadis, ya, meninggalkan hal-hal yang baru. Ahlu sunnah tidak akan melakukan bid'ah. Kenapa? Karena Nabi mengancam, Nabi SAW mengancam, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati kalian dari perkara-perkara yang baru dalam agama. Hati-hati, jangan ikuti perkara-perkara yang baru dalam agama. Nabi juga mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan amalan yang tidak ada syariatnya, maka amalan itu akan tertolak. Amalan itu akan tertolak. Sehingga ahlu sunnah itu akan berusaha untuk berhati-hati sampai yakin bahwa ini adalah agama Allah, barulah dia yakini. Sampai yakin ini adalah agama Allah, barulah dia jalankan. Ya.
bukan sekedar ya menganggap baik, bukan sekedar ikut-ikutan, tidak, tapi sampai mengetahui bahwa ini adalah agama Allah, ini adalah sesuatu yang ditetapkan oleh Allah, ini adalah bagian dari agama Allah, dalilnya ini, dalilnya Quran atau dalilnya hadis, ya. Jadi demikianlah Ahlus Sunnah wal Jamaah punya karakteristik keistimewaan yang berbeda dengan kelompok-kelompok yang lainnya. Yang di sana ada yang bermudah-mudahan dan di sana ada yang berlebih-lebihan, ya, sehingga mengada-adakan sesuatu yang tidak ada tuntunannya, merubah-rubah ibadah tidak sesuai tata cara Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ahlus Sunnah tidak akan seperti itu. Orang yang mengikuti Ahlus Sunnah, maka dia akan mencukupkan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dia akan berhati-hati sampai yakin bahwa itu adalah bagian dari agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa itu adalah bagian dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan hati-hati. Sedikit tapi di atas sunnah itu lebih baik daripada banyak tapi menyelisihi sunnah, yaitu menyelisih ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita akan dapatkan Ahlus Sunnah adalah orang-orang yang selalu menuntut ilmu karena dia ingin mencari jalannya Rasulullah, karena dia mencintai jalannya Rasulullah, karena dia ingin tahu mana jalannya Rasulullah, mana agamanya Rasulullah itu yang mana, yang ini apa yang itu, oh yang ini ada dasarnya, yang itu enggak ada dasarnya, maka inilah jalannya Rasulullah SAW, yang itu bukan, karena yang itu adalah ibadah yang tidak ada tuntunannya. Tidak ada contohnya dari para sahabat, tidak ada contohnya dari para tabi'in, tidak ada contohnya dari atba'ut tabi'in, ya. Maka tidak dilakukan oleh Ahlus Sunnah, ya. Kemudian dalam beberapa hal yang mungkin tidak ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah, Ahlus Sunnah pun bertanya kepada para ulama. Kenapa Ahlus Sunnah bertanya kepada ulama? Katanya kembali kepada Quran dan As-Sunnah. Ya, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah berarti juga kembali kepada ulama, karena Al-Quran dan As-Sunnah memerintahkan kita untuk bertanya kepada ulama. Ahlus Sunnah akan bertanya kepada para ulama dalam masalah-masalah agamanya dan akan mengambil ilmu dari para ulama, mengambil ilmu dari ahlinya, dari para ulama, dari orang-orang yang amanah dalam menyampaikan kebenaran, bahwa yang disampaikan benar-benar adalah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Ahlus Sunnah. Kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah bukan berarti terus tidak kembali kepada ulama. Ya, kembali juga kepada ulama. Kenapa? Karena Al-Quran dan As-Sunnah memerintahkan kita untuk bertanya kepada ulama, ya, menuntut ilmu dari para ulama. Ini juga Ahlus Sunnah, tapi dalam rangka mengikuti Rasul. Ini perbedaannya dengan yang lainnya. Mungkin orang-orang yang bukan Ahlus Sunnah pun mengikuti ulama, mungkin mereka akan bertanya kepada ulama, tapi mereka menjadikan ucapan ulama seperti ucapan Nabi. Mereka menjadikan jalannya ulama seperti ya jalannya Nabi misalnya. Kalau Ahlus Sunnah bertanya kepada ulama dalam rangka mengikuti Nabi. Ahlus Sunnah ketika bertanya kepada ulama, yang ditanyakan adalah bagaimana jalannya Rasulullah SAW. Karena kadang ada orang yang bertanya tapi salah, yang ditanyakan bukan jalannya Rasulullah, yang ditanyakan bukan
yang sesuai dengan jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka ketika kita mengikuti ulama, bertanya pada ulama, itu dalam rangka untuk mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah, maka ini juga bagian dari jalannya Ahlus Sunnah, yaitu mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah yang di dalamnya ada perintah untuk bertanya kepada ulama, sehingga kemudian ketika ada masalah-masalah yang dia tidak tahu dasarnya dari Quran, dari Sunnah, dia pun tidak terburu-buru sampai dia yakin bagaimana para ulama ya menilai ya, dengan apa yang telah ada pada mereka dari ilmu ya, untuk mengetahui apa yang sedang menjadi masalah tersebut. Ya. Ini kalau dalam masalah fikih mungkin ada perbedaan, tapi dalam masalah akidah maka para ulama tentu sama ya. Sama dalam hal akidah. Karena semuanya dibangun di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Maka saya mengajak pada diri saya dan kepada ibu-ibu semuanya untuk mari kita mengikat ya, akidah kita, agama kita dengan dalil. Dengan dalil. Saya melakukan ini karena Allah menyatakan ini. Saya melakukan ini karena Rasul SAW menyatakan ini. Nah, dan dari mana kita akan tahu? Dari mana kita akan tahu dalil-dalil itu? Dari kitab-kitab para ulama. Kita akan tahu dari kitab-kitab para ulama yang menjelaskan tentang agama ini. Maka kita kembali kepada kitab-kitab para ulama untuk mengikuti Rasulullah SAW. Kita kembali kepada kitab-kitab para ulama untuk mencari dalil dari suatu pembahasan dengan dalilnya. Kita ikuti pembahasan-pembahasan dengan dalil-dalilnya dan kita menjalankan apa yang kita ketahui di atas dalil. Jadi para ulama sebagai sarana untuk kita mendapatkan agama Allah. Tapi yang kita ikuti adalah Rasulullah SAW. Yang kita ikuti adalah apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja jalannya adalah melalui para ulama. Jadi ulama itu sesuatu yang sangat penting, yang sangat kita butuhkan untuk kita mengambil jalannya Rasulullah SAW. Namun jangan kita posisikan ulama itu seperti Rasul. Kita tidak memposisikan ulama itu seperti Rasul, karena ulama itu tidak maksum dan bisa salah. Hanya saja ketika salah pun kita tidak boleh merendahkan para ulama. Ya, ini ya kurang lebih tentang ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah yang selalu beramal dengan dalil, yang selalu mengikat agamanya dengan dalil, yang selalu mengajak orang kepada Islam dengan dalil, ya, dengan dalil-dalilnya, ya, sehingga bukan mengajak pada dirinya, bukan mengajak pada pendapat fulan, pendapat alan, ya, tapi mengajak kepada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperbaiki agama kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita yang benar adalah sebagai hal yang benar untuk kemudian kita mengikutinya, dan menunjukkan kepada kita kebatilan sebagai hal yang batil untuk kita menjauhinya. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.